Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatunya. Hari ini kami mau duduk seperti Maria di bawah kaki-Mu. Ajar kami semua Tuhan, kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu hari ini. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang terlalu sulit untuk Engkau mengerjakan buat kami. Kami percaya Tuhan, saat kami duduk di bawah kaki-Mu, kami akan mendengar, kami akan mengerti setiap kebenaran ini. Bahkan dari melalui setiap kebenaran yang ditabur hari ini, setiap benih kebenaran itu boleh kami simpan dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Kuduskan, benarkan kami semua. Bahkan pengurapan-Mu Tuhan Yesus, hikmat-hikmat-Mu hari ini turun atas kami semua yang hari ini ikut dalam ibadah PD Faithful. Kami percaya pengurapan hikmat yang baru terus menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Tundukkan pikiran kami Tuhan Yesus. Bahkan pengurapan-Mu juga turun atas hamba-Mu ini Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, bukan lagi hamba-Mu tapi Roh-Mu Tuhan yang berkata-kata buat hamba-Mu semua. Tuhan Yesus, saat ini kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap doa dan ucapan syukur yang hari ini, setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, semuanya Tuhan, untuk memuji memuliakan Engkau. Bahkan setiap doa kami juga kami alaskan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ini terima kasih hari ini yang sudah datang, hari ini yang cukup datang beribadah di ibadah Zoom. Ayo hari ini kita sama-sama belajar apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita semuanya. Hari ini saya percaya kita semua di tempat ini sudah tahu judulnya, melangkah dengan iman. Kita pasti mengerti, wah ini melangkah dengan iman. Orang Kristen harus melangkah dengan iman. Orang Kristen harus melangkah dengan yang namanya iman, bukan hanya melihat, tapi bukan berarti kita ini hidup melihat, tapi kita hidup karena iman. Ya, ayo kita baca dulu firman Tuhan ya. Hari ini firman Tuhan ada di Kejadian 12 ayat 1 sampai 8. Kejadian 12 ayat 1 sampai 8. Ini yang Tuhan ingin sampaikan buat kita semua di tempat ini. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama mengerti apa yang Tuhan ingin bicara sama kita semua di tempat ini ya. Abram dipanggil Allah. Ya, Kejadian 12 ini perikopnya Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun. Ketika ia berangkat dari Haran, Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbanting di Moreh. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ misbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan di Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ misbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ya, ayo kita sama-sama belajar hari ini. Firman Tuhan ada di Kejadian 12 ayat 1 sampai 8.
bagaimana Abraham ini Tuhan suruh keluar dari keluarganya, keluar dari zona nyamannya, berjalan menuju ke suatu negeri yang dia tidak tahu. Pada saat Tuhan suruh katakan di ayat 1, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan tidak bicara soal negerinya sama Abraham. Tuhan tidak bicara soal negerinya. Tuhan tidak bicara soal negerinya sama Abraham. Dia hanya mengatakan, pergilah. Dari mana? Dari negerimu, dari sanak saudaramu. Bahkan Tuhan juga katakan dari rumah bapamu. Jadi segala sesuatunya dijauhkan. Segala sesuatunya itu yang namanya kekerabatan, kedekatan dengan keluarga, zona yang mungkin orang tua Abraham berikan, semuanya dibuat sama Tuhan jauh dari Abraham. Abraham harus pergi, keluar dari zona nyaman. Tuhan tidak bicara loh saudara kalau di ayat itu, kemana negeri yang akan ditunjuk Tuhan. Bahkan dikatakan di firman Tuhan, kemudian ayat 8, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Gak ada sesuatu yang pasti, saudara. Bahkan kehidupannya dia gak punya rumah, dia hanya berkemah. Gak ada sesuatu yang pasti hari ini. Buat Abraham saat dia keluar, Tuhan suruh dia mengerjakan, gak ada yang sesuatu yang pasti kemana negeri yang harus dituju sama Abraham. Bahkan Abraham mengambil juga resiko. Dia berani mengajak juga istrinya, bahkan Lot, ponaannya. Bahkan banyaknya orang yang dia miliki, hamba-hamba yang melayani Abraham juga ikut bersamanya. Gak ada tujuan untuk ke negeri mana. Tapi Abraham mengambil kesempatan yang Tuhan berikan. Dia melangkah dengan iman. Dia melangkah, saudara, dengan iman. Seringkali kehidupan kekristenan kita ini, ya hari ini, gak bisa kita ini melangkah dengan iman. Karena apa? Kita maunya melihat segala sesuatunya yang pasti. Tapi Abraham ini, dia gak melihat segala sesuatu yang pasti di depan. Dia melihat segala sesuatunya yang samar-samar. Tuhan suruh dia keluar, dia ikut. Dia gak tahu kemana pokoknya tujuannya. Pokoknya dia ngikut aja. Firman hari ini saya akan berikan judul, melangkah dengan iman. Apa sih melangkah dengan iman ini? Kenapa kok orang Kristen ini bilangnya saya punya iman, saya beriman. Tetapi seringkali di tengah perjalanan kehidupan kita, di tengah perjalanan segala sesuatu apa yang hari ini kita hadapi, kita seringkali kandas. Kita nggak sampai pada kemenangan, bahkan kita nggak keluar lebih dari pemenang. Saya mau katakan saudara, melangkah dengan iman ini, melangkah bersama Tuhan. Kalau melangkah sama Tuhan, berarti kita tidak boleh fokusnya sama masalah. Fokus kita harus sama Tuhan. Hidup kita ini bukan karena hidup melihat loh saudara. Tapi hidup kita hari ini, hidup karena percaya. Hidup karena melihat, bukan melihat masalah, tapi melihat fokus kita sama Tuhan. Mata kita tertuju sama Tuhan hari ini. Tuhan yang kita sembah. Itu bukan melihat, tapi hidup yang beriman, percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang kita sembah hari ini, yaitu Tuhan Yesus. Seringkali kita tidak bisa berjalan di dalam iman itu tadi. Karena apa? Seringkali fokus kita melihat segala sesuatunya, melihat keadaan yang tidak baik. Mata kita, telinga kita, hati kita merasakan sesuatu yang tidak enak, kita langsung komplain. Bahkan kita seringkali menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan dengan segala sesuatu yang kita alami hari-hari ini. Tapi hari ini saya mau katakan, ayo melangkah dengan iman. Tuhan katakan, saudara sudah diberi sesuatu yang baru. Firman di minggu lalu. Hari ini Tuhan katakan, hari ini kau sudah terima sesuatu yang baru. Apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul di hati, itu yang Tuhan sediakan. Tuhan sediakan buat kita. Tapi kenapa hari ini kita tidak mau melangkah dengan iman apa yang Tuhan perintahkan? Iman itu tidak berbicara, aku beriman terhadap Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan. Tapi iman tidak melangkah, tidak mengerjakan sesuatu. Maka saya mau katakan, kalau iman tidak mengerjakan segala sesuatu, tidak melangkah, tidak melakukan apa yang Tuhan mau, berarti iman kita ini iman yang mati. Iman yang gak akan bisa melihat
kemenangan, bahkan iman yang tidak bisa melihat mujizat. Kalau saudara hari ini ingin melihat apa yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul di hati kita, saudara harus melangkah dengan iman. Karena iman itu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada hari ini. Ayo, saya mau hari ini kehidupan kekristenan kita ini bukan kehidupan kekristenan yang saya mau katakan iman yang punya iman musim-musiman. Tahu ya iman musim-musiman ini. Iman musim-musiman ini berbicara apa? Wah, kita ini bisa beriman sama Tuhan Yesus. Kita bisa percaya sepenuhnya sama Tuhan Yesus kalau kondisi semuanya baik. Keuangan kita baik, kesehatan kita baik, bahkan pekerjaan kita naik di level yang paling atas. Iman itu tidak berbicara itu. Iman itu Tuhan mau iman yang ada di dalam kehidupan kita ini iman yang tak tergoyahkan oleh apapun keadaan kita. Oleh apapun yang di depan yang hari ini kita hadapi. Itu yang Tuhan mau hari ini. Kita buka dulu ya saudara. Yakobus 1 ayat 2-4. Kita buka dulu sebentar. Saya akan jelaskan satu persatu. Hari ini kita akan mulai makanan terus, makanan keras. Supaya kita layak. Supaya Tuhan mulai mengerjakan sesuatu yang Yakobus 1 ayat 2-4. Ayo. Lihat ya saudara, saya share dulu ayatnya. Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Tuhan sudah katakan, kita ini harus berbahagia saudara, kalau kita ini jatuh dalam berbagai pencobaan. Banyak masalah dalam kehidupan kita, ini kita harus berbahagia. Kenapa? Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita ini, itu akan menghasilkan ujian. Ujian terhadap apa? Iman kita ini loh. Supaya iman itu menghasilkan ketekunan. Perhatikan ayat 4 juga. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, pencobaan, permasalahan yang hari ini kita hadapi, itu punya tujuan yang Tuhan berikan. Tujuannya itu apa? Bukan Tuhan berikan pencobaan, tapi pencobaan yang kita hadapi hari ini ada tujuannya. Tujuannya supaya apa? Buah kita ini mateng. Tuhan mau kita berbuah. Tuhan mau hidup kita juga menjadi dampak, bahkan menjadi saksi. Berbuah ini yang pertama yang Tuhan minta. Lah hari ini, kalau saya mau katakan, kita tahu dari mana saudara? Kalau pohon itu pohon mangga atau pohon itu pohon apel, kalau nggak dari buahnya hari ini. Setiap permasalahan hari ini yang ada dalam kehidupan kita, kita harus tahu. Itu ujiannya. Untuk apa? Untuk iman kita menghasilkan ketekunan. Untuk iman kita ini menghasilkan ketekunan dan ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Akhirnya apa? Kita punya iman yang kuat, iman yang nggak goyah di dalam setiap musim kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau. Tapi seringkali iman kita goyah karena apa? Ya itu tadi. Karena kita punya imannya bukan iman yang kuat berakar di dalam Tuhan Yesus. Tapi iman kita ini iman musim-musiman. Iman yang hanya melihat keadaan. Kalau keadaan kita baik, kita punya pekerjaan oke, anak-anak oke, sehat, nggak ada sesuatu yang mengkhawatirkan, kita bisa beriman dengan baik. Tapi kalau kondisi tidak baik semuanya, bisa nggak kita punya iman yang baik? Iman atau saya mau katakan beriman sepenuhnya kepada Tuhan yang kita sembah hari ini. Percaya sepenuhnya. Bisa nggak kita itu mengerjakan itu? Kenapa kok tadi firman Tuhan sudah katakan Yakobus 1 ayat 2-4. Supaya apa sih? Supaya iman kita ini tahan uji. Supaya menghasilkan apa? Buah yang matang. Tuhan tidak mau buah kita ini buah kecut, buah asam tidak mau. Tuhan maunya buah matang manis. Manis kenapa harus manis? Supaya bisa dinikmati setiap orang. Orang sekitar kita. Ayo kita buka dulu ya. Kenapa kok ini ada hubungannya dengan buah? Kita buka dulu di Yohanes 15 ayat 2.
Yohanes 15 ayat 2. Saya akan bacakan sedikit. Yohanes 15 ayat 2. Mulai fokus saudara, supaya saudara bisa melangkah dengan iman. Yohanes 15 ayat 2. Ya. Sebab ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong sama Tuhan. Tapi setiap ranting yang berbuah, ya kan? Setiap kita ini seperti ranting. Kalau kita sudah berbuah sama Tuhan dibersihkan. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih banyak berbuah, saudara. Jadi hidup kita ini saya mau katakan bukan hanya berbuah terus wah segala sesuatunya, tapi dibersihkan supaya berbuah. Supaya kita ini berbuah di dalam hidup kita ini berbuah banyak. Bukan berbuah satu saja loh saudara. Apa sih yang namanya berbuah itu? Berbuah itu perubahan di dalam kehidupan kita. Setiap ranting yang tidak berbuah, yang tinggal dalam aku tidak berbuah, dipotong sama Tuhan. Tapi yang berbuah, dibersihkan terus sama Tuhan. Supaya apa? Supaya berbuah banyak. Yaitu yang namanya pertobatan setiap hari yang kita kerjakan. Supaya kita ini berbuah banyak. Berbuah dalam apa? Karakter kita. Kasih, gak cemburu, berbuat baik dan segala sesuatunya. Karakter kita ini harus berbuah banyak. Karakter kita ini harus serupa segambar dengan Tuhan yang kita sembah hari ini. Itu yang namanya berbuah, saudara. Bukan hanya berbuah satu, tapi harus berbuah banyak. Kadang berbuah satu itu tidak cukup, saudara. Belum tentu buahnya manis. Tuhan selalu bersihkan terus. Supaya apa? Berbuah banyak. Supaya buah yang banyak itu bisa dinikmati oleh orang sekitar kita. Supaya apa? Supaya hidup kita berdampak. Bahkan selanjutnya kita akan menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Saat kita berbuah banyak, saudara. Saat kita berbuah banyak, saat kita ada perubahan di dalam karakter kita. Maka apa yang dikatakan firman Tuhan? Engkau tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam engkau. Firmanku tinggal di dalam engkau. Maka apapun yang kau minta, mintalah. Semua akan diberikan Tuhan. Asal loh saudara. Asal kita tinggal di dalam firman-Nya. Kalau saudara tinggal di dalam firman-Nya, maka saudara harus berbuah. Sudah pasti saudara berbuah. Maka apapun yang saudara minta hari ini, di dalam doa saudara, Tuhan pasti jawab. Kenapa kok Tuhan pasti jawab? Karena apa? Pada saat kita tinggal sama Tuhan Yesus, firman Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Terus akhirnya apa saudara? Kita mengerjakan semuanya sesuai dengan standar firman. Bahkan pikiran kita, cara pandang kita pasti sama seperti apa yang hari ini kita sembah. Siapa? Tuhan Yesus. Maka apapun yang kita minta, pasti sama dengan kehendaknya Tuhan Yesus. Gak mungkin kita mintanya seperti orang dunia. Karena apa itu tadi? Yaitu karena itu tadi, karena firman sudah tinggal dalam kehidupan kita. Berarti kehidupan kita ini bukan kehidupan yang egois. Bukan doa yang kita naikkan, doa yang penuh hawa nafsu. Tapi doa yang kita naikkan ini doa yang mengerjakan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan kita ini punya iman yang musim-musiman. Jangan kita ini berbuah pada musim-musiman. Ya. Berbuah musim-musiman itu apa saudara? Kalau terima berkat, baru kelihatan buahnya. Kalau segala sesuatunya baik, baru berbuah. Buah pada saat apa? Berbuah itu pada saat nanti dengar firman, terus tiba-tiba mujizat terjadi, kita mau berbuah. Tapi berbuah ini tidak melihat keadaan. Seperti pohon ara yang Tuhan Yesus sudah katakan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon ara. Di mana Tuhan Yesus butuh pohon ara itu, tapi pohon ara itu tidak berbuah. Padahal tahu loh saudara, waktu itu bukan musimnya pohon ara itu untuk berbuah. Ada musimnya. Tapi apa yang Tuhan katakan? Tebang. Tapi ada seseorang yang berkata, Tuhan berikan kesempatan. 1 tahun lagi. Akan kucangkul, kuberi pupuk. Supaya dia berbuah. Kalau nanti tahun depan tidak berbuah, baru tebang. Tuhan kasih kesempatan kita hari demi hari untuk kita ini boleh berbuah. Hari demi hari ini, setiap permasalahan yang kita hadapi ini, Tuhan berikan kesempatan supaya apa? Iman kita terus bertumbuh, terus percaya pada Tuhan. Pak Tuhan ini pegang kendali.
Tuhan mau loh memberkati kita hari ini saudara, memberikan sesuatu yang baru itu kemarin. Tapi hari ini kalau kita tidak pernah melangkah dengan iman, kalau kita ini bilangnya kita beriman dengan Tuhan Yesus, tapi kita tidak pernah melangkah, saudara nggak akan pernah bisa melihat kemenangan. Beriman, punya iman bukan berarti saudara duduk diam di rumah, aku beriman Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan. Tapi kalau saudara tidak mengerjakan bagian saudara, bagaimana saudara boleh melihat segala sesuatunya kemenangan boleh terjadi atas kehidupan saudara? Saudara, saya mau katakan, iman itu kalau tampak perbuatan hakikatnya mati. Iman itu harus melangkah. Iman itu tidak berbicara duduk diam di rumah, terus terima segala sesuatunya yang enak. Enggak. Iman itu harus melangkah. Sama hari ini, keselamatan harus dikerjakan. Keselamatan itu bukan sekali selamat, tetap selamat. Oh, karena aku sudah dibaptis, aku terima baptisan, hari ini berarti aku percaya nanti satu ketika aku pulang, aku pasti akan di rumah Bapak di surga. Saudara, kehidupan kekristenan itu harus berbuah. Kehidupan kekristenan itu juga harus punya iman. Iman apa? Iman itu berbicara melangkah. Kalau saudara punya iman, tidak melangkah, bagaimana menerima kemenangan? Melangkah dengan iman, saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan. Banyak hari ini orang Kristen yang stagnan. Mereka tidak melangkah dengan iman. Mereka teriak-teriaknya terus sama Tuhan Yesus. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Tolong sembuhkan tolong sembuhkan sakit saya. Berikan saya kesehatan. Bahkan mereka teriak-teriak untuk pekerjaan rumah tangga. Tapi hari ini mereka tidak mau mendekat sama Tuhan. Mereka tidak mau keluar dari zona nyamannya. Maunya terima segala sesuatunya instan. Tapi mereka tidak mau menikmati perjalanan mereka bersama Tuhan. Mereka tidak mau kembali lagi sama firman, tidak mau membaca firman. Bagaimana kalau hari ini saudara mau melangkah dengan iman, tapi saudara tidak dekat dengan firman? Mau kemana arah langkah kaki saudara hari ini? Saya mau katakan. Kita bukan lagi seorang Kristen yang seperti bayi. Tapi hari ini kekristenan kita adalah Kristen yang dewasa. Kristen yang berani bayar harga untuk segala sesuatunya. Bayar harga dengan apa? Dengan iman yang percaya itu tadi. Melangkah saudara. Kalau saudara mau masuk dalam tahun perkenanan ini, menikmati tahun perkenanan ini saudara, saya mau katakan saudara harus melangkah dengan iman. Kalau hari ini saudara tidak melangkah dengan iman, bilangnya amin, aku akan terima sesuatu yang baru yang tidak pernah tak lihat, tidak pernah tak dengar. Tapi aku mau terima itu. Tapi kalau hari ini saudara tidak melangkah dengan iman, apakah saudara bisa terima itu? Tuhan katakan firman hari ini, melangkahlah dengan iman, aku menyertai engkau. Janganlah iman kita ini iman musiman. Janganlah buah kita juga buah musiman. Kita ini harus bisa iman yang punya iman stabil apapun keadaan kita. Kita harus punya buah yang selalu berbuah di dalam setiap musim. Iman yang tidak tergoyahkan. Ini yang Tuhan mau. Melangkah dengan iman berarti saya mengatakan bukan fokus dengan masalah kita, tapi fokus dengan hari ini dengan Tuhan yang kita sembah. Hidup bukan karena melihat, tapi hidup yang beriman dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang kita sembah ini. Siapa? Tuhan Yesus. Kita tidak bisa. Kekristenan tidak bisa berbicara kalau hari ini kita tidak punya iman, kita akan menerima hasil yang luar biasa. Nggak bisa seperti itu saudara. Pasti saudara nggak akan dapat apa-apa. Kalau saudara baca semua di Matius tentang kesembuhan yang Tuhan Yesus kerjakan, bagaimana mereka beriman sama Tuhan? Iman mereka saudara yang menyembuhkan. Saat mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka punya iman percaya seperti wanita pendaran 12 tahun. Dia percaya sama Tuhan Yesus. Dia pegang jubahnya saja, sembuh. Perwira Kapernaum itu. Semua itu berbicara iman saudara. Iman yang menjadikan apa yang tidak ada, menjadi ada hari ini. Ayo saudara, janganlah kita ini punya iman yang musiman. Kalau baik, iman kita baik. Tapi kalau buruk, iman kita juga ikut sama-sama menjadi buruk. Dunia
boleh menjadi segala sesuatu yang di dunia ini, segala sesuatunya tidak pasti, saudara. Tapi kita harus percaya, iman kita ini, iman yang kita miliki, biji sesawi yang ada hari ini, bisa menjadikan iman yang besar, menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ayo saudara, miliki iman yang hari ini yang teguh di tengah badai kehidupan kita. Jangan menjadi seorang yang hari ini, ya beriman, ya aku mau beriman, tapi tidak melangkah. Ya aku beriman, tapi masih melihat keadaan. Kapan mau selesainya setiap permasalahan kita? Kapan kita mau keluar dari padang gurun kita hari ini? Hari ini saudara harus melangkah dengan iman. Iman yang benar. Iman yang mau saudara kerjakan, iman yang sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Saya akan mulai masuk poin. Bagaimana saudara supaya kita ini bisa melangkah dengan iman di tahun perkenanan ini. Saudara, supaya iman saudara ini mengerjakan apa yang tidak ada menjadi ada. Seperti Abraham, dia nggak pakai tawar-menawar sama Tuhan. Dia tetap berjalan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Dia tetap berjalan. Walaupun Abraham harus keluar dari zona nyamannya loh saudara. Dia tetap keluar, dia tetap tidak berbantah-bantah, dia tetap mengerjakan firman itu. Ayo hari ini kita tidak boleh tawar-tawaran sama Tuhan. Tuhan katakan ayo melangkah dengan iman. Pertama saudara, apa yang kita kerjakan supaya kita dapat melangkah dengan iman, mendengar dan percaya akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17, kita buka dulu. Ya, Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saat saudara melatih pendengaran saudara atau kita melatih pendengaran kita, maka pendengaran ini, telinga kita ini harus mendengarkan apa? Mendengarkan kebenaran firman. Karena kebenaran firman itu yang akan membawa kita mempunyai iman yang teguh. Terus apa? Percaya sama firman Tuhan. Karena apa? Iman timbul dari pendengaran. Setelah mendengar, kita akan percaya firman Tuhan. Itu yang melatih iman kita, saudara. Tapi kalau hari ini pendengaran kita hanya mendengarkan sesuatu yang tidak baik terus, kata dunia, segala sesuatunya, maka saya mau katakan iman kita juga pasti iman yang pesimis, iman yang tidak pernah melihat segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan. Iman itu timbul dari pendengaran. Latih pendengaran kita hari ini, saudara. Latih pendengaran kita ini dengan mendengar selalu firman Tuhan. Karena saat kita mendengar firman Tuhan, itu menjadi kekuatan buat kita. Bahkan itu akan menjadi kekuatan buat iman kita, nggak akan pernah goyah di dalam setiap musim kehidupan kita hari ini, saudara. Seringkali kita tidak pernah melatih pendengaran kita dengan firman. Seringkali kita tidak mau baca firman. Kalau baca firman itu kadang-kadang ada orang tiba-tiba baca firman, dibaca firmannya tapi tidak mengerti. Nah, saya cuma berikan satu. Kalau awal baca firman, perdengarkan suara saudara. Keluarkan suara saudara. Supaya telinga saudara ini mendengar. Supaya telinga kita ini mendengar firman yang kita perkatakan ini. Melalui firman Tuhan ini. Melalui Alkitab kita. Supaya apa? Supaya segala sesuatu yang kita perkatakan dari mulut ini, telinga kita mendengar, maka akan timbul iman. Iman percaya. Bahwa sepenuhnya, bahwa segala sesuatunya Tuhan pegang kendali. Jangan takut kalau Tuhan suruh melangkah, melangkah saudara. Kenapa harus takut? Tuhan memberikan sesuatu yang baru. Apalagi kalau hari ini ada di tempat ini juga banyak sekali loh. Saudara-saudara di tempat ini, para jemaat faithful ini, yang mengalami Tuhan yang hidup, yang sudah baca firman. Baca firman Tuhan bicara, tapi nggak mengerjakan. Wih, sayang sekali itu. Benar-benar sayang sekali saudara. Bisa mendengar suara Tuhan melalui firman, nggak mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Sayang sekali itu. Kenapa kok saya katakan sayang sekali? Karena saudara mau diberikan kemenangan, tapi saudara menolak. Kenapa? Karena takut disuruh melangkah. Kalau kita ini beriman sama Tuhan, kita harus percaya sekali bahwa Tuhan pegang kendali atas segala sesuatunya.
Setiap langkah kaki yang hari ini yang saudara kerjakan bersama firman Tuhan, itu Tuhan yang tanggung jawab. Tuhan yang tanggung jawab. Bukan kita yang tanggung jawab. Seandainya pun ada kesalahan di dalam setiap langkah kaki kita, saudara, Tuhan sanggup membetulkannya. Tuhan sanggup menggantikan pun yang terhilang hari ini. Saudara, saya mau katakan, mungkin saya sedikit akan bercerita. Mungkin saya saksikan sedikit. Banyak dari para jemaat faithful yang datang sama saya, terus minta didoakan, firman Tuhan ngomong apa. Kalau saya mau katakan secara hati nurani, secara manusia, saya juga takut salah loh saudara. Saya juga takut salah saat mengatakan kebenaran firman Tuhan. Bukan kebenaran secara khotbah atau enggak. Mereka punya pertanyaan spesifik buat saya. Mungkin menanyakan bagaimana pekerjaannya. Bagaimana mungkin ini dan itu. Dan saya harus memberikan jawaban itu. Jawaban yang berdasarkan bukan hati nurani saya. Bukan berdasarkan konselingan saya. Tapi bukan berdasarkan pengalaman saya. Tapi semua itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita baca. Alkitab. Saya juga takut saudara. Takut apa? Takut salah. Takut apa? Ya takut segala sesuatunya tidak benar. Tapi hari ini saya percaya setiap firman yang saya perkatakan memelatih pendengaran saya juga. Akhirnya. Jadi hari ini saya percaya setiap firman yang keluar. Setiap firman yang Tuhan sudah teguhkan melalui firman-Nya. Saya katakan itu semuanya. Saudara, saya mau katakan gini. Tidak ada satupun firman yang keluar dari lidah bibir, maksudnya dari setiap perkataan saya pada saat saya mendoakan seseorang itu salah. Itu bukan karena kuat gagah saya, saudara, sekali lagi. Itu bukan karena kuat gagah saya. Itu karena Tuhan Yesus, Roh Tuhan yang ada dalam diri saya. Karena apa, saudara? Saya juga harus belajar terus-menerus hari ini untuk mempercayai firman yang hidup. Seringkali saya menutup doa saya saat saya mendoakan seseorang. Seringkali saya menutup doa dengan begini. Tuhan, terima kasih untuk jawabannya. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah permalukan saya. Saya percaya setiap firman yang keluar hari ini yang Tuhan sudah katakan jawabannya, semua datang daripada Tuhan. Dan kau bertanggung jawab sepenuhnya Tuhan atas jawaban ini. Itu yang sering saya katakan. Seringkali banyak orang datang sama saya juga bertanya hikmat. Saya langsung beritahu. Tuhan langsung kasih tahu, saya akan beritahu semuanya. Saya juga takut salah, saudara. Saya juga tidak sempurna, tapi saya terus belajar untuk percaya dengan firman yang hidup hari ini. Terus. Karena saya nggak punya pegangan selain Alkitab ini. Saya nggak bisa mengandalkan segala sesuatu kecuali Alkitab ini, kecuali firman yang hidup ini. Yang hari ini saya pegang. Kalau hari ini mungkin ada beberapa orang di tempat ini mungkin tanya ini dan itu. Kalau hari ini saya nggak dikasih Alkitab, nggak dikasih kesempatan untuk berdoa, saya nggak bisa jawab apa-apa. Jadi jawaban yang saya berikan, setiap pertanyaan yang saya berikan itu harus sesuai dengan standar firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Tidak bisa standarnya pengalaman saya, konselingan saya, atau biasanya kalau masalah ini jalan keluarnya ini. Tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa, saudara? Karena Tuhan kita yang kita sembah ini Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang selalu memberikan solusi dan jalan keluar yang berbeda. Mungkin permasalahan si A, si B misalnya sama-sama perselingkuhan. Tapi Tuhan berikan jalan keluarnya tidak mungkin sama. Tuhan ini adalah Tuhan yang hebat. Dia mengerjakan atau memberikan jawaban dalam setiap doa itu beda-beda. Dia memberikan obat yang maksudnya kalau saya mau katakan mungkin penyakit yang sama, tapi bukan obat yang sama. Jalan keluar yang beda. Karena Tuhan kita sanggup membuat segala mujizat. Apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan yang kerjakan itu. Maka saya mau katakan, ayo saudara, hari ini. Mendengar dan percaya dengan firman itu. Latih pendengaran kita dengan pendengaran firman. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Mendengar apa? Firman Tuhan. Kalau hari ini saudara tidak pernah dengar firman Tuhan, saudara cuma dengar apa kata dunia. Apa yang saudara dapat? Ketakutan, khawatir. Itu yang saudara dapat. Tapi kalau Tuhan datang, Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah mengerjakan segala sesuatu yang menakuti kita. Karena kita ini anaknya, kita ini umatnya, kita ini biji matanya. Tuhan sudah memilih kita sejak kita lahir. Ayo, latih pendengaran kita saudara ya. Melangkah dengan iman. Poin pertama, mendengar dan percaya firman-Nya. Poin kedua,
Saya mau katakan, jangan tawar hati. Kenapa kok saya berikan poin kedua? Jangan tawar hati. Kita buka dulu di Ibrani 12 ayat 2. Ya. Ibrani 12 ayat 2. Mari kita melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman. Kalau hari ini mata kita tidak tertuju sama Tuhan Yesus, mata kita tertujunya sama masalah, kita nggak bisa miliki iman. Iman yang benar. Mata kita harus tertuju sama Tuhan Yesus, fokus dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang memimpin kita di dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Apa sih kesempurnaan itu? Iman yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Pikul salibnya. Walaupun hari ini setiap permasalahan kita ini mungkin seperti aib, sepertinya masalah ini bebannya berat. Pikul salibnya. Dengan sukacita, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Jadi saya mau katakan, kalau mata kita hanya tertujunya sama Tuhan Yesus, yang memimpin kita dalam iman, itu akan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita lihat, Tuhan jadikan, Tuhan sediakan. Bahkan lebih, Tuhan tidak pernah berikan pas-pasan, saudara. Tuhan selalu berikan yang lebih buat kita hari ini. Jangan tawar hati. Kalau kita tawar hati, lihat keadaan langsung tawar hati, ya kita tidak bisa. Kita tidak akan bisa, iman kita ini akhirnya jadi sempurna, menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Tidak bisa. Karena kita tawar hati, kita lihat keadaan. Iman itu berbicara hidup bukan karena melihat loh saudara. Hidup bukan karena bukti, minta bukti. Hidup bukan karena segala sesuatunya gimana menurut cara pandang dunia. Tapi hidup bukan melihat, tapi hidup beriman percaya sepenuhnya. Walaupun kita nggak tahu ujungnya, kita nggak tahu hasilnya. Itu yang Tuhan mau. Supaya apa? Supaya kita selalu bergantung padanya. Tuhan tahu kita manusia ini banyak kekurangan. Karena kekurangannya apa? Sering kita mengandalkan kekuatan kita. Kita sering mengandalkan keuangan kita. Kita sering mengandalkan apa yang kita punya. Pekerjaan, jabatan, kekuasaan. Kita tidak pernah mengandalkan Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah. Ayo saudara. Mata kita harus tertuju pada Tuhan Yesus yang memimpin kita di dalam iman. Dan iman membawa iman kita tuh pada kesempurnaan akhirnya. Jadi iman ini adalah sesuatu yang luar biasa hari ini buat kita. Ayo ngomongnya beriman. Tapi tidak mau melangkah. Beriman duduk manis di rumah. Beriman itu juga harus melangkah loh saudara. Beriman. Baca firman terus. Bagus baca firmannya terus. Masalahnya kalau tidak melangkah lah sama dengan bohong. Langkah kaki itu Tuhan yang tuntun. Kalau Tuhan bilang ke kiri, saudara nggak jalan, bagaimana saudara bisa keluar lebih dari pemenang? Tuhan Yesus sudah katakan melalui firman Ibrani 12 ayat 2. Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman. Tuhan membawa kita, menggandeng kita. Percaya saja. Poin ketiga, ini poin yang terakhir. Saudara, taat untuk melangkah. Ya, mendengar firman, pendengaran sudah dilatih. Ya toh. Tapi kedua, nggak tawar hati melihat keadaan. Wah, aku nggak mau tawar hati. Tapi pada saat disuruh melangkah, lihat keadaan jadi takut, nggak melangkah. Ayo, taat untuk melangkah. Kita buka dulu Yakobus 2 ayat 17. Ini ayat yang terakhir. Yakobus 2 ayat 17. Ya, apa yang Tuhan katakan? Yakobus 2, sebentar saudara. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.
taat untuk melangkah, punya iman, kita semua punya iman. Tapi kalau hari ini nggak melangkah ya sama dengan mati. Bahkan kalau hari ini saudara melihat Abraham itu dikasih di Alkitab dikatakan bapak iman. Oh, bapak yang luar biasa. Dia beriman sepenuhnya. No. Kalau Abraham tidak melangkah, saudara, dia nggak keluar dari Uskadim. Apakah dia akan menjadi bapak yang besar, bahkan keturunannya akan menjadi luar biasa, menjadi segala sesuatunya, bangsa pilihan. Nah, Tuhan itu punya tujuan, saudara, untuk menyuruh kita ini melangkah. Ada tujuannya Tuhan. Tidak mungkin Tuhan suruh kita melangkah tapi kalau tidak punya tujuan hari ini. Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau melatih iman kita. Karena hari ini Tuhan sudah siapkan berkat yang besar di depan. Tapi seringkali kita tidak mau melangkah. Pada berkat besar ini Tuhan sudah bikin segala sesuatu yang luar biasa. Hanya cukup kita melangkah, kita akan sampai pada yang namanya kemenangan. Tapi kita tidak mau melangkah. Tuhan dengar loh seru-seru kita. Tuhan dengar hari ini apa yang kita minta. Tapi pada saat suruh melangkah, kita banyak komplainnya. Kita banyak tawar-menawar sama Tuhan. Itu saudara yang sebetulnya hari ini yang harus kita kerjakan. Melangkah dengan iman. Banyak sekali janji Tuhan yang hari ini tidak tergenapi dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita tidak melangkah. Sesuatu yang baru Tuhan sudah sediakan. Tapi kita tidak melangkah. Bagaimana kita bisa terima 1 Korintus 2 ayat 9 kemarin itu. Ayo saudara, semua harus melangkah. Kita harus melangkah, karena ini tahun perkenanan. Kita tidak pernah tahu saudara, di tahun perkenanan ini saat kita melangkah, kita akan dapat sesuatu yang besar. Apa yang tidak pernah kita lihat, Tuhan sudah siapkan. Ayo, kita sudah datang dengan Tuhan, dengan motivasi yang benar. Bahkan saat kita dengan motivasi yang benar, Tuhan sudah siapkan sesuatu yang baru. Hari ini, perintah hari ini, melangkah dengan iman. Walaupun takut saudara, walaupun semua tidak pasti, tapi kita harus mengerjakannya. Ada janji Tuhan di situ. Kita harus bayar harga. Orang Kristen ini harus bayar harga. Karena Tuhan kita ini bukan Tuhan yang gampangan, bukan Tuhan yang harus dijual harga murah. Tuhan kita ini Tuhan yang harganya tidak ternilai saudara. Kalau saya mau katakan hari ini semua boleh tidak ada, semua boleh hilang, tapi yang penting satu, Tuhan Yesus terus ada dalam kehidupan kita. Apa yang saudara butuhkan hari ini? Tuhan Yesus sanggup berikan. Saya mau katakan begini saudara, mungkin dari sekian banyak, mungkin dari kita semua di tempat ini, ada sebagian yang menghadapi masalah keuangan, ada yang sebagian menghadapi masalah pergumulan di dalam pekerjaan, rumah tangga. Tetapi hanya satu yang saya mau beritahukan buat saudara. Satu-satunya jalan untuk menyelesaikan semua itu hanya datang pada Tuhan Yesus. Masalah kita boleh sama. Tapi kenapa kok penyelesaiannya tidak bisa sama? Penyelesaiannya kok tidak bisa sama? Yaitu tadi, cara pandang, respon hati itu semua menentukannya. Kok orang tuh cepat sekali ya selesai? Kok kita nggak selesai-selesai ya? Padahal masalahnya sama loh. Saya sudah puasa seperti orang itu 40 hari, 40 malam. Kok nggak selesai-selesai ya? Saya mau katakan, Tuhan kita ini Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang sanggup membuat segala sesuatu yang luar biasa, yang spektakuler. Maka walaupun permasalahan kita sama, tapi saya percaya dan yakin saat Tuhan mengerjakan untuk menyelesaikan masalah kita ini pasti tidak sama. Cara Tuhan itu berbeda. Cara Tuhan itu berbeda. Cara Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita tidak bisa kita tebak atau kita pasti Tuhan pakai cara jawaban A atau jawaban B atau jawaban C atau jawaban D. Apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan kerjakan hari ini buat kita. Ayo saudara, saya cuma mau katakan melangkah dengan iman. Firman yang kemarin bilang suatu yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Tapi hari ini Tuhan katakan melangkah dengan iman. Kita semua dikasih Tuhan loh, ditawarin sama Tuhan untuk yang baru ini datang. Tapi saudara tidak melangkah dengan iman. Bagaimana saudara bisa masuk dalam perkenanan Tuhan hari ini?
Ayo, melangkah dengan iman ya saudara. Bukan melangkah dengan iman ini fokus dengan masalah kita. Kalau kita fokus dengan masalah kita tidak akan bisa melihat kemenangan. Tapi fokus dengan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan yang memimpin jalan kita, memimpin iman kita, menjadikan iman kita lebih sempurna lagi hari ini. Ayo saudara, saya mau katakan hidup kita bukan karena melihat. Kalau hidup kita melihat itu kekristenan yang kalau saya mau katakan kekristenan yang seperti bayi rohani, kekristenan yang gak bertumbuh, kekristenan yang gak berbuah. Tapi kekristenan kita ini harus kekristenan yang berbuah. Hidup percaya, bukan melihat. Karena kita spesial di hadapan Tuhan. Melangkahlah dengan iman hari ini. Tidak ada jalan, tidak ada apapun yang harus saudara kerjakan. Melangkah dengan iman. Kerjakan firman Tuhan itu. Melangkah dengan iman. Ada berkat yang Tuhan sudah sediakan. Ya, ayo kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatunya. Hari ini kami ingin melangkah bersamamu dengan iman. Bahkan kami percaya Tuhan, kami tidak mau punya lagi iman musim-musiman. Iman kalau keadaan kami baik, kami mau mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Punya iman yang baik. Tapi hari ini Tuhan, kami semua di tempat ini, kami mau punya iman yang teguh dan tidak tergoyahkan dengan setiap keadaan. Bukan iman musim-musiman, tapi iman yang sungguh-sungguh percaya. Iman yang mau melangkah dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami sudah siap melangkah dengan iman. Kami siap dengan segala sesuatunya di depan. Karena kami percaya Engkau yang memimpin iman kami, bahkan Engkau yang akan menyempurnakan iman kami. Karena Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedikit pun, bahkan Engkau akan menggendong kami sampai pada masa tua kami. Tuhan, terima kasih untuk setiap firman-Mu, kebenaran-Mu. Taruh firman-Mu di dalam loh hati kami yang paling dalam. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang kita pun tidak pernah kembali sia-sia. Dan kami percaya firman-Nya akan bertumbuh di dalam hati kami. Sepanjang 1 tahun ini, di tahun perkenanan ini, kami akan terus melangkah dengan iman. Sampai Tuhan, setiap janji-janji-Mu digenapi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap doa ucapan syukur kami alaskan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.